Assalamualaikum, Bu Istiana. Kita nunggu dulu, nggih. Waalaikumsalam, nggih, Bu. Kita nunggu yang lain atau gimana? Nggih. Kita tunggu Pak. Ditunggu, Bu. Baik, sudah berlima, nggak apa-apa, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah gerakkan langkah kita ya untuk hadir di majelis gerakan hati kita ya. Kayaknya nggak penuh keluar rumah ini, cukup di dalam rumah atau di mana kita berada, kita tetap bisa hadir di majelis ini. Semoga ini bagian dari ikhtiar kita ya untuk terus mengkaji Al-Quran, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang fisabilillah ya. Jadi hadis Nabi mengatakan siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia itu berada di fisabilillah sampai dia pulang. Nah, namun sekarang ini kita tidak usah keluar rumah, cukup dengan duduk ya, kita bisa mendapatkan ilmu insya Allah. Nah, baik Bu Istiana, Bu Loli, dan ini Bu Mufarokah sepertinya ya, yang dari Sulawesi Tenggara. Nggih. Jadi kelas Jumat sore ini ya, kita membahas tentang kata-kata ya, atau mufrodat, kosakata ya, semacam sinonim begitu dalam Al-Quran ya, satu kata yang mempunyai beberapa
makna. Nah, pekan lalu kita sudah menghafal ya, memahami sekaligus menerapkan dari kosakata ya yang ada di buku Al-Wujuh wan Nadhair ini. Ya, jadi satu kata mempunyai banyak makna. Nah, pekan lalu kita sudah membahas kata apa? Ahso, ya. Jadi ada kata ahso dalam Quran atau turunannya, ya. Ahso itu bisa menjadi yuhsi, bisa menjadi tuhsu, bisa menjadi yuhsuna, bisa menjadi ahsoina, ya. Nah, jadi ahso dan turunannya itu mempunyai 4 makna, ya. Yang pertama, ahso itu bisa berarti hafidho, ya. Nah, di pekan kemarin kita membahas bahwa di surat Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, wa wudhi'al kitabu fatarol mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Semoga tidak lupa ya. Seminggu kemarin kita membahas itu. Jadi wa wudhi'al kitab, pada hari kiamat nanti ya. Jadi kitab catatan amal kita itu diletakkan ya, diletakkan atau bisa diartikan ya dibukakan gitu catatan amal kita ya. Fatarol mujrimina. Lalu kamu melihat orang-orang yang berbuat dosa itu musyfiqin. Jadi mereka apa? Ketakutan. Mimma fihi wa yaqulun. Dari apa yang ada di kitabnya itu dia ketakutan ya. Nah, wa yaquluna ya wailatana, celakalah kami mali hadzal kitab. Kitab apakah ini? Ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, di situ kita ketemu kata ahsa yang berarti hafidho. Maknanya Allah menjaga, Allah mengingat, ya, Allah mencatatnya dengan baik meskipun kita mungkin sudah lupa. Ya, bisa jadi memang kita sudah lupa karena amalan kita di dunia sebegitu lamanya kita hidup ya, kemudian nanti kita menghadapi kematian dulu, yang kita juga tidak tahu kematian itu berapa lama kita berada di alam kubur, ya kan? Kita tidak tahu, baru kemudian kita dibangkitkan ya setelah dari alam barzakh itu, lalu ada satu masa di mana ketika kita ditampakkan ya, ditunjukkan kitab catatan amalan kita itu ya, kita pasti sudah lupa ya, banyak yang kita sudah lupa, nggak ingat apa yang kita lakukan, tapi Allah menjaganya. Ahsoha. Nah, ahso di sini artinya adalah hafidho. Nah, ibu-ibu jika ingin serius ya mengkaji ilmu ini, supaya juga ketika kita membaca Al-Quran itu langsung klik ya, keingat dengan kajian kita hari Jumat sore ini. Jadi silakan bisa dibuka Qurannya sambil mungkin kasih stabilo gitu ya. Jadi ini ahso ini sudah pernah dibahas, dan ahso yang di sini artinya hafidho. Nah, nanti akan ada arti yang lain lagi. Baik, Mbak Novi sudah itu ya. Nah, sekarang kita coba ke surat Mujadilah ya, surat Mujadilah atau Mujadalah. Itu di surat Mujadalah itu surat yang kalau di pembukaannya Al-Mujadalah itu ayat juz 28-an kalau tidak salah. Mbak Novi apa sekalian buka Qurannya atau
Nah, di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ya, ayat 6 ya. Al-Mujadalah ayat 6. Nah, itu ada kata yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma, pada hari itu, ya ba'atsuhumullah, ya Allah itu membangkitkan. Nah, kemarin kayak saya sudah membahas ya, yang ba'atsa itu juga bagian dari wujuh wan nadzair ya. Jadi ba'atsa itu bisa berarti mengangkat, bisa berarti mengutus, bisa berarti membangkitkan. Kalau mengutus itu misalnya hadis Nabi ya, yang mengatakan innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus. Nah, berarti kan tidak dibangkitkan kan di situ artinya ya. Nah, bu'iftu di situ tidak diartikan dibangkitkan, tetapi diutus ya. Hanyalah aku diutus ke dunia ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, tapi kalau yang di sini yauma yab'atsuhumullah, yab'atsu di sini artinya membangkitkan. Maksudnya apa? Di hari kebangkitan nanti. Jadi kita ini kan fasenya ya. Jadi dari kita nggak ada, kemudian kita ada, hidup ya, hidup di dunia, kemudian nanti kita tidak ada lagi ya, di alam barzah. Nah, setelah alam barzah itulah kita akan dibangkitkan kembali ya, untuk menerima hisab kita nanti, untuk melihat catatan amal kita nanti. Nah, jadi ketika dibangkitkan itu tadi dari itu bahasa Arabnya ya ba'atsu. Ba'atsa yab'atsu, membangkitkan. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari ketika Allah membangkitkan kalian semuanya, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ya. Nah, jadi yunabbi'uhum, Allah itu akan memberikan kabar. Nabaun itu artinya berita. Maka ada surat An-Naba ya, artinya berita ya kan, berita besar nanti. Nah, fayunabbi'uhum, Allah akan mengabarkan pada mereka ya, Allah akan memberitahu kepada mereka bima amilu, atas apa yang mereka kerjakan. Ahsahullah. Nah, jadi ahsahullah di sini artinya adalah Allah menjaga ya, atau mengingat apa yang mereka lakukan itu. Amilu tadi, apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan di dunia itu, ahsahullah, Allah menjaganya ya kan. Wa nasuh, tetapi mereka lupa ya, jadi mereka lupa. Kita ini wallahu ala kulli syai'il syahid, dan Allah atas segala sesuatu itu syahid, jadi menyaksikan, maha menyaksikan. Baik. Kemudian yang ketiga, masih dengan kata hafizho ya. Itu ada di surat Al-Muzammil ayat 20 ya. Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil Al-Mudaththirul Qiyamah. Oke. Sudah ketemu ya Mbak Nur? Yang di surat Al-Muzammil ayatnya ayat 20 ya. Ayat 20, mari kita baca. Al-Muzammil ayat 20. Nah, ini ayatnya lumayan panjang ya, surat Al-Muzammil. Nah, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui,
annaka sesungguhnya engkau Muhammad taqumu ya kamu itu berdiri adna min thulutsayil lail ya. Jadi berdiri untuk sholat kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu atau 1/2 malam. Wa thulutsahu atau 1/3-nya. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Demikian juga orang-orang segolongan orang yang bersamamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Ya. Nah, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Alima allan tuhsuhu. Nah, di situ ada kata tuhsu. Silakan kalau ketemu di Qur'annya bisa dikasih stabilo di highlight ya. Nah, di surat Al-Muzammil ayat 20 ini alima allan tuhsuhu. Maknanya adalah Allah mengetahui apa yang kamu tidak dapat mengingatnya ya. Nah, Allah mengetahui nah ini alima allan tuhsuhu. Bahwa kamu kalau di sini diterjemah itu ada diartikan tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Nah, kalau kita kembali buku ini mengatakan aitah faldu mawaqitas shalah. Jadi kamu itu tidak menjaga atau tidak mengingat jadwal-jadwal sholat ya. Mawaqitus shalah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Maka Allah mengampuni kalian. Mungkin ayat ini nanti perlu kita cari juga asbabun nuzulnya ya. Kebetulan saya ini buku asbabun nuzulnya kok saya cari beberapa waktu nggak ketemu ya. Saking banyaknya buku sampai kadang kan perlu ya untuk melihat apa kronologi ayat ini turun gitu. Tapi untuk sementara ya berarti itu tadi ya yang bermakna hafidho itu ada di surat Al-Kahfi ya, kemudian ada di surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Yang ketiga ada di surat Al-Muzammil. Oke, ingat ya, yang ahsa bermakna hafidho itu ada di surat Al-Kahfi 49, kemudian apa tadi Al-Mujadilah atau Mujadalah 6 ditambah dengan Al-Muzammil 20. Silakan dicatat ya. Nah, ini ilmu penting ini kalau kita rajin mencatat itu nanti bisa jadi kayak sekolah itu ya. Nah, baik. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, ahsa itu selain berarti hafizah. Sebentar. Ya. Nah, yang kedua itu ahsa berarti apa? Berarti kataba. Ya, kataba itu bisa berarti menulis ya. Nah, kataba itu sendiri nanti juga punya banyak arti. Jadi gitu ya. Dia terambil dari kata apa yang artinya itu ya, tetapi kata itu sendiri juga punya banyak makna gitu. Jadi misalnya tadi ya, ahso itu bisa berarti hafidho misalnya. Nah, hafidho ini nanti juga punya banyak arti. Hafidho bisa berarti menjaga, bisa berarti menghafal, bisa berarti apalagi menjaga, menghafal. Nah, gitu. Terus kemudian yang kedua, ahso berarti kataba, menulis. Nah, kata kataba ini sendiri juga nanti punya banyak arti. Nah, maka itu ya al-asbah wan al-wujuh wan nadhair tadi. Jadi satu kata punya banyak wajah sebagaimana
satu arti itu juga bisa diungkapkan dengan banyak kata gitu ya. Nah, kataba ini kan kalau di sini artinya menulis, tetapi coba kalau kita baca surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, masa di situ artinya wahai orang-orang yang beriman, dituliskan atas kalian puasa. Kan tidak ya? Maksudnya dituliskan puasa gimana? Kan nggak nyambung. Nulis surat atau nulis apa? Nah, dituliskan atas kalian puasa. Maka di sini kataba tidak berarti menulis. Tetapi dalam konteks ayat 183 surat Al-Baqarah, kutiba yang terambil dari kata kataba itu artinya adalah mewajibkan atau diwajibkan. Nah, nanti mungkin kataba ada punya arti lain lagi ya. Mungkin nanti kita akan ketemu juga di buku sini. Oke. Nah, sementara ini ahso yang di sini, arti yang kedua itu adalah kataba yang berarti menulis. Nah, wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Itu kita sudah hafal ini di surat An-Naba itu ya. Amma yatasaalun anin nabail azim alladzi hum fihi yahtalifun kala sayalamun gitu kan. Alladzi fi mukhtalifun kala sayalamun. Nah, itu kan nanti seterusnya itu kan ada wa kullu syai'in ahsainahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba dan seterusnya itu kan di surat Amma yatasaalun. Nah, itu ada kata wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kitaba. Nah, ahso di sini artinya adalah menulis. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ada catatan amalnya, ada kitabnya. Nah, itu Allah menulisnya. Ya, wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kami menulisnya kitaba dalam sebuah kitab. Oke, nah jadi itu tadi. Yang kedua berarti apa tadi? Kataba sebagaimana tersebut dalam surat An-Naba atau surat Amma yatasaalun ya. Di ayat berapa ini? Fi surati Amma yatasaalun. Ayat katabnahu kitabah. 29 ya, 29. Nah, itu bisa kita baca artinya ya. Ahsoina fi makna katabna. Nah, ahsoina di sini artinya katabna. Lil tiqa'il ihsa wal katabatu fi makna dhabti wat tahswil wal makna ihsa'u ma'aswihim. Bandur tas. Lil tiqa'il ihsa wal kata batu fi makna dhabti wa taswir. Maksudnya itu ya sesuatu yang detail-detail itu nanti dicatat oleh Allah. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kata ahso itu berarti apa? Berarti alima. Ya, alima. Nah, ini bisa kita lihat di surah Jin. Ya. Wa ahso kulla syai'in adada. Ai alima kulla syai'in adada. Jadi Allah ini mengetahui segala sesuatu. Oke. Kemudian yang keempat, ahsa bisa berarti apa? Syakaro. Bersyukur. Ini ayat yang di surat Ibrahim kalau tidak salah ya. Mungkin di An-Nahl juga ada juga di surat Ibrahim. Nah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, ya, maka kebanyakan kalian itu tidak bersyukur atas nikmat itu. Ya. Nah, la tu'rafu kimiyatuha. La tahsaruha wala tutiqu addaha. Maknanya itu kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa bulugha akhiriha. Tidak tahu batas akhirnya itu
berapa nikmat yang Allah berikan pada kita itu. Hadza idza aradu ayya'udduha 'alal ijmal. Jadi kalau kita mau menghitung ya kita tidak mampu untuk menghitung apa nikmat Allah itu. Wa ammat tafsil fala yaqdiru 'alaihi wa la ya'lamu illallah. Jadi yang bisa menghitung banyak nikmat yang Allah berikan pada kita itu ya Allah sendiri yang tahu ukurannya ya. Kita tidak mampu. Coba misalnya nikmat sehat ini saja ya, nikmat sehat fisik itu saja. Berapa organ kita ini yang Allah berikan pada kita? Kalau ada satu aja yang konslet, ada terasa nggak enak kan? Mungkin yang pilek atau batuk atau apa itu baru sedikit, nah belum lagi nanti nikmat-nikmat yang lain. Nah itu baru kita terasa betapa besarnya nikmat Allah itu kalau hilang nikmat itu baru terasa. Maka ada pepatah Arab mengatakan apa itu? As-sihhatu tajun. Kesehatan itu adalah mahkota. La yaroha illal mardo. Tidak ada yang mengetahui ya begitu apa berharganya mahkota itu ya kecuali orang yang sakit. Kalau sudah sakit baru kita merasa begitu berharganya kesehatan itu sampai diibaratkan seperti mahkota. Nah, karena itu di hadis yang lain Rasulullah mengatakan nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun fihima katsirum minan nas. Seringkali dilalaikan oleh manusia, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan kesempatan. Nah, jadi ibu-ibu yang menyempatkan hadir di majelis ini, insya Allah adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah itu tadi, yang seringkali dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Jadi bisa jadi ada yang mungkin pengen hadir di sini tapi kurang sehat ya, atau badannya sehat tapi nggak bisa ngatur waktu karena saking banyaknya agenda, jadi tidak. Nah, sehingga ibu yang walaupun berapa orang ini 5 orang ya, 6 orang dengan saya, nah ini adalah Allah berikan nikmat itu pada kita dan kita mensyukurinya, maka kita hadir di majelis ini. Nah, Mbak Novi, gimana kelanjutannya? Apakah mau dilanjutkan di bab lain atau kita akhiri sampai di sini dulu juga enggak apa-apa? Karena gimana ya, Mbak? Yang selanjutnya ini ya, apa namanya? Ya, barangkali sambil kita menyiapkan materi untuk yang pekan depan ya. Yang ini kan sudah habis ya. Jadi yang ahsof itu punya apa namanya 4 arti. Bisa berarti hafidho, bisa berarti kataba, bisa berarti alima, ya, dan juga berarti syakaro. Nah, atau yang lainnya misalnya mau mencoba mengingat gitu, mau membuka suara, silakan. Tapi kalau sudah tidak ada, oh ini ada yang baru masuk, Rinda. Oke. Mungkin sambil pelan-pelan kita murojaah yang kemarin Mbak Nov, barangkali Mbak Novi masih samar-samar ingat ayat Al-Kahfi kemarin. Dan kitab itu diletakkan ya. Maka kamu melihat orang yang berdosa itu ketakutan. Dengan apa ya? Lalu mereka mengatakan dari apa yang di dalamnya, yang di dalam kitab itu. Lalu mereka mengatakan, celakalah kami, gitu ya. Ini kitab apa? Nah, kitab itu, dalam kitab itu tidaklah ditinggalkan yang kecil maupun yang besar, kecuali Allah menjaganya. Dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan itu hadir di hadapan mereka, ada wujudnya apa ya, ya ada buktinya gitu ya. Dan Allah tidak, dan Tuhanmu tidaklah mendolimi pada seorang pun.
Oke. Kalau Mbak Novi belum siap, mungkin Bu Istiana atau siapa? Kemarin sudah lancar ya, yang surat Al-Kahfi 49. Wa wudi'al kitabu. Oke, mangga Bu Isti, nggih. Yang Al-Kahfi itu Bu ya, yang 49 nggih. 49 nggih, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira fala yadlimu rabbuka ahada. Bagus Bu, alhamdulillah. Nah, masih lancar ya. Bu Istiana mboten mirsani nggih. Hafal bener hafal. Nggih. Alhamdulillah. Ya. Mbak Novi mau dicoba lagi? Kemarin udah lancar. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira fala yadhlimu wala yadhlimu rabbuka ahada. Bagus Mbak Novi. Bu Loli mau dicoba Bu? Nggak tahu deh nih, nggak diulang-ulang, nggak inget kayaknya, tapi coba aja ya. Apa ya Bu? Apa sih tadi? Wau dia kitabi mataro. Kitabu. Wau dia kitabu mataro minal mujrimina. Fatar. Oh, fatar. Wau dia kitabu fataro minal mujrimina musfikina. Mujrimina wa musfikina gitu. Lupa ya. Keduanya. Fatarol mujrimina musfiqina. Oh, iya. Wau dia kitabu fatarol mujrimina musfikina mimma fi wa yaqulun wa yaqulu ma laitana hadzal mali kitaba wala yujidu wa sagiratan wala kabiratan illa aqsaha gitu ya. Terus wawajadu ma'amilu hadiro wala yazlimu rabbuka ahada. Itu bagus Bu. Ya bagus. Oke. Ulang-ulang jadi lupa. Nah, ya Bu, nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Dipakai sholat baca itu terus juga enggak apa-apa Bu, kalau ingin dilancarkan. Iya. Tapi nggak tahu kalau lagi ngafalkan yang lain juga. Iya, makanya jadi lupa. Ngafalin yang lain. Iya, kadang juga karena sedang ada target yang lainnya. Oke. Bu Eti, mungkin kalau Bu Eti ikut bersuara, saya minta ini aja Bu Eti. Jadi kata ahso dalam Quran itu punya 4 arti. Oke. Nah, 4 arti itu apa saja Bu Eti? Bu Eti ikut ini atau enggak ya? Bu Eti enggak bersuara. Oke. Nah, jadi Mbak Rinda nyimak atau mau ikut bersuara Mbak Rinda? Oke, ini tadi kita udah mau selesai Mbak Rin. Bu Mufarokah mau ikut itu Bu?
Barangkali ini tadi sedikit dapat ini. Jadi kata ahso dalam Quran itu punya 4 arti. Ya, yang pertama berarti hafidho, menjaga. Nah, contohnya ada di surat apa saja? Di surat Al-Kahfi 49, ya. Kemudian di surat Al-Mujadilah atau Mujadalah tadi 6, ya. Lalu di surat Al-Muzammil 20, ya. Nah, kemudian yang kedua, kata ahso itu punya arti kataba, ya, kataba, penulis. Nah, itu contohnya ada di surat An-Naba juz amma itu, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kemudian yang ketiga itu berarti apa? Yang ketiga alima, mengetahui. Ya, wa ahsa kulla syai'in adada, itu di surat Al-Jin. Oh, Mbak Rinda di jalan. Nah, kemudian yang keempat itu berarti ahsa punya arti syakaro, ya. Jadi hafidho, kataba, alima, syakaro. Hafidho menjaga, ya. Kemudian apa tadi? Kataba menulis, ya. Alima mengetahui, syakaro bersyukur. Penggunaan kata ahso dan turunannya bisa tuhsu, bisa ahsoina, bisa tuhsuha dan lain sebagainya. Baik, Mbak Novi mungkin sampai sini dulu. Saya baru sholat. Iya. Nggih, apa tadi Bu? Nggih. Nah, jadi kata ahso itu. Kata ahso itu punya 4 arti, Bu Eti. 4 arti, oh iya. Pertama, Bu, apa? Menjaga. Kedua kataba, menulis ya. Ketiga mengetahui. Mengetahui di Al-Jin. Terus yang keempat bersyukur, sakaro, bersyukur. Oke, Bu Eti, terima kasih. Iya, maaf tadi masih agak telat sholatnya tadi. Oke, Bu. Nah mungkin saya dulu ya. Jadi tadi ahso berarti hafidho, kemudian kataba, alima, syakaro. Hafidho, kataba, alima, syakaro. Ini adalah arti dari kata ahso. Oke. Sampai sini dulu, mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan kata apa setelah ini ya Mbak Nov? Istihya, ya, istahya. Istahya, atau ini saya lanjutkan sekalian ya, karena cuma 3 Mbak. Ya, silakan. Jadi istahya, tidak apa-apa nanti itu. Istahya itu bisa berarti yastakhdimun. Yastakhdimun itu menjadikan khodam ya, menjadikan kayak apa namanya pembantu-pembantu gitu loh. Jadi kayak diperbudak gitu. Kemudian yastahyi itu bisa berarti juga meninggalkan, yatruku. Nah, terus yang ketiga, yastahyi memang berarti malu gitu. Nah, misalnya ini. Coba tapi Mbak Novi belum siap Qurannya ya Mbak Nov ya? Bunyi ayatnya ya? Oh, nggak apa-apa, teacher. Harus cari-cari. Surat apa ini, teacher? Al-Baqarah ya? Al-Baqarah 49 ya, teacher? Al-Baqarah 49, ya. Iya, iya, sebentar, teacher. Al-Baqarah 49.
Dari teacher lagi loading. 4, Lagi iya enggak? loading. Al-Baqarah 49. Mungkin Bu Isti membuka Quran, Bu. Oke, saya coba Bu. Bisa baca ini ya. A'udzubillahi Oh, enggak. minasyaitonirrajim. Wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Nah, nggih, insya Allah itu sudah banyak kita hafal ya ayat itu. Nah, wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, itu kalau diartikan, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Wa idz najjainakum min ali fir'auna yasumunakum. Mereka menimpakan pada kalian su'al azab, siksaan yang berat. Nah, siksaan beratnya apa? Yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Nah, membiarkan hidup, tetapi di sini diartikan yastakhdimun. Yastakhdimun itu bisa diartikan juga seperti dijadikan khodam gitu. Khodam itu kan artinya pembantu ya. Nah, untuk contoh lain bisa kita lihat di surat Al-A'raf. 49 di surat Al-A'raf ayat 141. Nah, memang kita harus cepat ya membuka Qur'annya itu. Ya, maaf, Al-A'raf. Loadingnya lama tadi, nyari nggak keluar-keluar. Mungkin ibu-ibu yang pegang Qur'an aja ya. Yang pegang Qur'an aja bisa dibuka sendiri. Jadi yastahyi itu sebetulnya artinya malu. Ya, malu. Itu ada di surat Al-Qasas ya, yang cerita tentang dua anak Nabi Syuaib itu loh. Dua anak Nabi Syuaib yang akhirnya salah satu dinikahi oleh Nabi Musa. Ini ada yang ikut kelas membaca kitab nggak? Yang Bu Loli ikut kayaknya ya, yang Nabi Musa itu kan waktu melarikan diri karena habis membunuh kaum rakyat Mesir. Salah satu orang Mesir itu ada yang dibunuh oleh Nabi Musa, ya tidak sengaja sih, tidak sengaja membunuh karena berkelahi kan, ada dua orang yang berkelahi. Yang satu ini dari Bani Israel, yaitu yang dari keturunannya Nabi Musa, masih kakek buyutnya Nabi Musa gitu kan, ya, masih dari golongannya Nabi Musa. Nah, yang satu dari golongan Mesir. Jadi orang-orang yang tinggal di Mesir itu kan ada yang memang penghuni asli Mesir, ada yang pendatang. Nah, pendatangnya itu sejak kapan ya? Sejak Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu kalau kita baca ceritanya kan ketika Yusuf kan anaknya Nabi Yakub ya. Nah, Nabi Yakub ini pada akhirnya kan diajak hijrah oleh Yusuf. Ketika Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, ya kan? Akhirnya ditemukan seseorang, terus dibawa ke Mesir kan? Sampai jadi raja dan lain sebagainya itu. Nah, akhirnya Yusuf kan Nabi Yakub ini diboyong istilahnya. Diajak pindah dengan saudara-saudara semua ke Mesir. Nah, akhirnya kan beranak pinak di situ kan. Nah, kemudian menjadi Bani Israel itu akhirnya ada di Mesir. Nah, sementara di Mesir sendiri itu ada keturunan Kipti namanya, ya, ada suku atau keturunan ya
namanya Kipti itu memang asli orang situ. Nah, kalau Firaun itu asli orang situ. Nah, suatu hari terjadi perkelahian antara orang Kipti dan Bani Israel, ya, yang masih sebangsa lah gitu ya dengan Nabi Musa itu. Nah, kemudian Nabi Musa menolong orang maunya melerai, tapi ternyata malah kebunuh. Nah, yang dibunuh itu yang orang asli Mesir. Akhirnya kemudian Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Ya. Nah, ketika sampai di Madian, itu ada sumur, di mana di situ ada 2 anak Nabi Syuaib perempuan ya yang sedang menambatkan hewan piaraannya, jadi mau dikasih minum, tapi antri. Nah, rata-rata itu semua laki-laki yang sedang memberi minum hewan ternaknya tadi. Maka 2 perempuan ini kemudian ditolong oleh Nabi Musa. Ketika ditolong, lalu 2 anak Nabi Syuaib ini kan balik pulang, terus dia berkata kepada ayahnya. Nah, ini mari kita buka di surat Al-Qasas. Itu ada kata istihya, ya. Jadi dari istahya An-Namlu Al-Qasas. Al-Qasas itu surat keberapa ya? Nah, mari kita buka di surat Al-Qasas itu ada wajaat. Ada kata istihya gitu, saya katakan. Sebentar. Berapa, Bu? Ingat, Bu, sebentar. Ayatnya sebentar. Ini di sekitar sini. Oh. Nah, ini ayat 25, Bu. Di situ ada kata faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Nah, istihya ini kan akar katanya sama dengan istahya tadi ya. Istihya ini adalah masdar dari istahya. Nah, istahya. Nah, dari akar kata yang sama, ini juga di ayat 4 juga ada. Coba kalau sempat buka di surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu halamannya sekitar 386, 387 itu, kalau sama halamannya. Monggo dibuka. Nah, di ayat 4 itu ada kata inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang. Inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ala itu meninggi, asli artinya ya, sewenang-wenang itu tadi. Mungkin kalau bahasa Jawanya itu adigang-adigung, adiguna atau apa itu, pokoknya semena-mena ya dia. Fil ardi, di bumi itu dia sewenang-wenang. Wa ja'ala ahlaha, dia menjadikan penduduknya itu syi'a. Syi'a itu berpecah belah. Syiah itu kan asli artinya kan golongan ya. Golongan atau pengikut. Nah, Syiah ini akar katanya sama dengan Syiah. Jadi membuatnya bergolong-golongan gitu. Jadi berpecah-pecah itu penduduknya Firaun itu. Nah, kemudian di situ apa? Yastad'ifu ta'ifatam minhum. Menindas segolongan dari mereka. Yudhabbihu abna'ahum. Menyembelih anak-anak laki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Nah, jadi yastahyi di sini yang akar katanya sama dengan istihya, tetapi artinya berbeda. Kalau yang di ayat 4 surat Al-Qasas ini artinya membiarkan hidup.
Namun ini yang di Al-Wujuh wan Nadhair yang di buku itu bisa diartikan juga yastakhdimun. Yastakhdimun ini nanti saya cek lagi ya di kamus. Tapi menurut feeling saya yastakhdimun itu apa artinya sama dengan menjadikan khodam gitu ya. Khodam itu kan pembantu. Jadi kayak diperbudak gitu. Tapi nanti saya coba cek lagi di kamus. Ya, yastakhdimun. Tapi kalau ngelihat yang arti di Quran, yastahyi ya, yastahyi nisa'ahum itu diartikan membiarkan hidup. Jadi yang laki-laki kan pada dibunuh tuh di zaman Firaun. Dan itu pun terjadi kan antara tahun ini dengan tahun berikutnya beda ya, peraturan atau ke apa kebijakannya si Firaun itu antara tahun berikutnya dengan tahun ini beda. Maka itu ada Nabi Harun dan Nabi Musa itu kan saudara, tetapi yang ketika di zaman Musa itu pas peraturannya harus dibunuh, maka Musanya oleh ibunya dihanyutkan di sungai itu. Tapi ketika Harun itu tidak ada peraturan itu, maka Harun tidak terkena peraturan disembelih atau dibunuh ya. Nah, jadi kata yastahyi di sini adalah membiarkan yang perempuan, yang laki-laki dibunuh gitu. Nah, tapi kalau kata istihya yang itu akar katanya sama ya, di ayat 25 silakan dibuka, tinggal dibuka selisih satu halaman aja, satu lembar ya. Jadi kalau halamannya sama di 386 itu Al-Qasas 4 tadi. Nah, Al-Qasas 26 atau Al-Qasas 25 itu di halaman 389. Udah ketemu ya? Nah, di situ ada faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nah, ini ceritanya itu tadi yang dua anaknya Nabi Syuaib ya, ketika sudah ditolong oleh Musa, kemudian menemui bapaknya, lalu dia kembali lagi faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Nah, istihya di sini adalah malu-malu ya. Nah, jadi tidak artinya dibiarkan hidup seperti yastahyi tadi. Meskipun akar katanya sama ya, tapi artinya berbeda. Nah, ini. Jadi ayat 25, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Yastahyi alas istihya. Berjalan dengan malu-malu. Kemudian apa? Qalat inna abi yad'uka. Nah, salah satu dari perempuan anaknya Nabi Syuaib itu tadi berkata, sesungguhnya bapakku yad'uka, memanggilmu, liyajziyaka, untuk memberimu upah ya, liyajziyaka, untuk memberimu upah ya, atau balasan, ajroma saqaitalana, sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Nah, jadi tadi ceritanya ya, Nabi Musa melarikan diri dari Mesir menuju Madian, ketemu ada sumur, di sumur itu ada dua perempuan yang mau ngasih minum binatang ternaknya, karena dilihat kok ngantri semuanya laki-laki, ini perempuan kok nggak dapat giliran. Akhirnya oleh Nabi Musa ditolong ya. Nah, ketika ditolong dia kembali kepada orang tuanya di rumah, karena kalau di Quran itu juga diceritakan bapaknya sudah tua ya, Syaikhun Kabir. Jadi Nabi Syuaib tadi sudah tua. Maka anaknya perempuan yang diperintahkan untuk memberi makan atau minum ternaknya. Nah, Nabi Musa menolong, kemudian perempuannya balik lagi dan memanggil Nabi Musa, mengatakan inna abi yad'uka, ya sesungguhnya bapakku memanggilmu, liyajziyaka, untuk memberimu imbalan, ajroma saqaitalana, sebagai upah apa yang kamu tadi sudah ngasih minum ke ternak kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasasa qala la takhaf. Nah, ketika itu kemudian Nabi Musa menceritakan apa yang terjadi ya. Saya ini kesini ini karena melarikan diri, takut dibunuh sama Firaun.
dan bala tentaranya, kan gitu kan. Nah, kemudian bapaknya mengatakan, qala la takhaf. Udah enggak usah takut. Nah, sini saya memberimu perlindungan. Kira-kira begitu ya. Najauta minal qaumiz zalimin. Kamu nanti selamat dari kaum zalim. Nah, jadi itu ibu-ibu, di sini penekanannya adalah kata istahya dengan derivasinya ya, dengan turunan-turunan katanya itu bisa bermakna membiarkan hidup, bisa berarti malu, atau bisa juga berarti meninggalkan. Yatruk. Yatruk itu membiarkan. Nah, itu ayat masih di juz-juz awal kan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu ya. Ayyadriba mathalan untuk membuat permisalan ba'udah dengan apa namanya? Nyamuk. Nah, di sini diartikan malu itu maknanya adalah Allah itu nggak meninggalkan. Ya, Allah membuat nyamuk itu nggak bikin malu, kemudian tidak dibuat kan begitu ya. Tapi kan Allah tetap membuat karena binatang sekecil itu pun juga ada apa namanya banyak sekali tentunya apa namanya Allah tidak menjadikan itu sia-sia kan begitu ya. Jadi meskipun barang yang sangat kecil, bahkan di situ fama fauqoha, apa yang lebih kecil dari itu? Yang lebih kecil dari itu ya bisa jadi kayak virus corona yang nggak kelihatan, atau kuman-kuman atau apa yang lebih kecil. Allah tidak malu. Tidak malu maknanya tidak meninggalkan itu terus kemudian tidak dibuat. Ya mungkin kadang kalau kita ngelihat apa kayak ada belatung kecil-kecil atau apa itu, kadang kan terpikir ini kok benda sekecil ini kok bisa hidup ya, bisa bergerak, bisa jalan gitu. Gimana? Itu kadang saya berpikir ya Allah itu semut yang kecil itu apa di dalam organ tubuhnya yang ada dalam benda-benda kecil itu ya, kok bisa hidup gitu. Nah itulah jadi Allah tidak meninggalkan itu, tidak malu untuk membuat permisalan seperti apa namanya nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk itu Allah tidak malu dan tidak meninggalkan. Nah, jadi itu tadi yastahyi atau istahya itu berarti istikhdam, bisa berarti at-tark meninggalkan, bisa berarti al-haya yaitu malu. Nah, ini ada di surat satu lagi yang berarti benar-benar malu itu di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ayat Inna dzalikum kana yudhin nabiyya fayastahyi minkum. Nanti bisa dicek ya. Itu yastahyi yang memang artinya malu gitu. Nah, jadi itu tadi ya, bisa berarti membiarkan hidup, bisa berarti malu, bisa berarti meninggalkan. Yang istikhdam ini nanti saya cek lagi artinya apakah benar dengan dugaan saya yang artinya menjadikan khodam, menjadikan pembantu, atau sesuai dengan terjemah-terjemah dalam Quran ini yang artinya membiarkan hidup. Karena gandengannya dengan yudzabihuna abna'akum tadi, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup yang perempuan. Ya sudah, pada akhirnya kita menyelesaikan sampai jam 5. Dan kita dapat 2 tema ya, 2 kosakata. Yang pertama ahso, yang kedua istahya. Ya, masih ingat ahso tadi punya 4 arti, kemudian istahya punya 3 arti. Ya. Ustazah mau tanya boleh nggak? Gimana Bu? Itu tadi istahya kan haya sama hayaa, jadi hidup sama malu ya. Kata dasarnya hayaa apa haya? Nah, kalau nah haya itu sudah bentuk masdar. Jadi haya, kalau haya itu hidup. Kalau malu? Haya itu kayaknya juga dari haya ya Bu. Oh itu al-haya tadi kan hayaa malu. Makanya aku tanya kan kata dasarnya apa sama? Kalau hayaun itu hidup.
Kalau hayaun itu malu. Iya. Kalau hayatun hidup kan. Iya, Jadi makanya kan kalau masdarnya itu iya. Haya. Nah ya nanti yang ini Bu, ya ini juga menantang saya ini karena saya taunya langsung ke masdarnya ya. Kalau hayaun itu malu, maka ada al hayau minal iman itu ya. Malu sebagian dari iman ya. Nah, ya, kemudian tadi, kalau al hayat uh-huh. ya, jadi kalau al hayatu itu hidup, al hayau itu malu. Tapi nanti coba akar kata saya cari lagi di kamus. Maksudnya kadang bisa jadi dia itu akar katanya sama, tetapi memang punya arti yang berbeda tadi, misalnya malu dan hidup gitu. Nah itu mungkin nanti apa sebetulnya ada benang merahnya, tetapi memang kita tidak bisa langsung ketemu ya. Biasanya ada di penjelasan-penjelasan buku tafsir atau di mufradatnya Al Asfahani itu, Mu'jam Mufros li Al Fadil Quran kalau tidak salah. Itu biasanya disebutkan. Tapi nanti saya coba cek. Bu Loli ada di grup apa ya? Nanti kalau ketemu saya share. Al-Quran itu apa ya sama Mbak Novi? Al-Quran apa tematik ya? Oh, journaling. Oh ya, tematik journaling. Iya, enggak soalnya saya cuma tahu aja kan saya juga belajar terjemahan. Saya tuh selalu belajar menghafalnya itu berdasarkan akar kata saya pribadi nih. Kan tinggal mudaranya apa, fi'il madinya apa. Jadi saya selalu untuk memudahkan saya menghafal itu. Maka tadi saya pas baca itu, oh ini hayau, ini istahi apa? Dijawabnya yastahiyuna nisakum gitu kan. Jadi kok kayaknya ada bedanya, makanya aku pengen tahu. Tapi artinya kan beda udah pasti, ya. Nah, kalau yang dia diartikan istahya yang berarti membiarkan hidup, Bu, berarti dari akar kata haya yahya. Haya yahya itu kan hidup. Ya, makanya berarti walaupun maksudnya kedengarannya kalau ini kan berarti kalau saya bisa simpulkan kalau dari yang tadi kita baca, berarti ini bunyinya kelihatannya sama, tapi akar katanya kayaknya beda, makanya saya nanya gitu loh. Iya, Bu, nanti coba cari yang akar kata artinya malu. Karena kalau yang artinya hidup itu haya yahya itu haya yahya itu sudah insya Allah sudah sering kita dengar ya. Ya. Tapi kalau malu itu karena saya dulu ketika belajar seringnya nemunya istahya. Istahya yastahyi itu artinya malu gitu. Tapi hayan juga malu kan biasanya hayan. Benar nggak? Ya mungkin ya. Cuman kalau ingat itu biasanya hayaun. Hayaun itu artinya malu. Yaitu al hayau kan. Malu itu bagian. Iya, Ustazah. Sepedanya saya tahu. Hayaun itu malu, hayatun itu. Iya, makanya kalau dari itu kan kelihatannya beda tuh kata-katanya, makanya tadi saya nanya. Ya, nanti saya cek lagi kalau ketemu itunya. Atau Oke, Bu, terima kasih. Bu. Apa ada? Gimana? Tadi dia artikan juga selain menulis diwajibkan gitu ya, kalau yang kutiba alaikumusiyam itu. Berarti itu awalnya dari ahso, artinya kataba diantaranya, terus ada juga kataba itu diartikan diwajibkan gitu. Kataba itu betul. Jadi betul. Bukan ahso asli tapi dua makna. Nah, jadi kataba ini kan berarti begini, dia bisa berarti menulis, bisa berarti banyak lain gitu kan, bisa berarti yang lain juga. Tetapi kataba ini juga bisa menjadi arti dari ahso itu tadi. Jadi kalau bahasa Indonesia itu misalnya gimana ya? Jadi ada satu kata yang dia itu bisa diartikan dengan kata lain, sementara kata lainnya tadi juga punya makna lain lagi gitu, Bu. Iya. Ya begitu. Ya betul itu tadi Bu Eti. Jadi ahso itu punya arti kataba, kataba itu sendiri juga punya arti banyak gitu. Ya, mewajibkan. Kalau kataba yang normal kan artinya menulis, Bu. Makanya ada kitab. Kitab artinya buku. Itu kan hasil dari tulisan kan. Nah, gitu. Tapi ada kataba itu yang artinya tidak menulis, tetapi mewajibkan. Seperti yang di surat ayat puasa itu, gitu.
Nggih. Berarti Baik. ada arti lain lagi mungkin. Gimana, Bu? Ada arti lain. Mungkin juga ada arti lain lagi gitu ya. Ada lain lagi, nggih. Juga. Nah, mungkin di buku ini nanti bisa kita cek kata aba itu punya arti apa aja. Cuman kalau di buku saya ini baru sampai huruf shin, Bu. Ini kan mungkin ada 2 atau 3 jilid. Yang di jilid 1 ini halamannya itu 400-an, itu baru sampai huruf shin. Nah, huruf kaf kan masih belakang lagi. Jadi mungkin buku yang lain. Ya, masih. Jadi buku yang lain. Belum bisa nyari kata itu apa saja artinya, karena belum ada bukunya. Masih. Yang punya Mbak Novi lengkap sampai ya, Mbak? Saya belum ngecek lagi, teacher. Oh, iya. Nah, itu Mbak Novi ada bukunya. Tapi kurang tahu apakah sampai ya atau 1 jilid itu. Oke. Baik, mungkin sampai sini dulu. Mari kita Al-Asr dan Kafrot. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nggih Mbak Nov. Terima kasih, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.